Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Di video kali ini aku akan bahas seputar program hamil. Dan di sesi kali ini tuh nggak biasa. Kenapa? Karena aku mengundang bintang tamu yang sangat spesial. Nah, siapa itu? Kita lihat ya setelah ini. Semua keseruannya aku rangkum dalam Cerita Bunda. Nah, di sesi kali ini aku mengundang bintang tamu spesial kan, tadi aku bilang. Nah, siapa itu? Ini dia, Teh Putri. Halo. Hai Teh Putri, apa kabar nih Teh? Udah lama ya kita nggak ketemu. Ya udah setahun. Ya udah setahunan ya, udah setahun lebih. Gini Teh, kita di sini mau ngobrol-ngobrol nih sama Teteh mengenai seputar program hamil yang udah dijalanin Teteh ya. Teteh udah berapa lama sih Teh kira-kira nikah? Mau jalan 5 tahun. Udah jalan 5 tahun ya. Tahun ini 5 tahun. Udah punya ini belum Teh? Udah punya momongan belum Teh sekarang? Belum Ya. Dan sekarang tuh Teteh lagi ngejalanin program hamil juga ya Teh ya? Ya. Boleh curhat gak sih Teh? Apa aja program hamil yang udah Teteh jalanin selama ini tuh? Apa aja ya? Udah apa aja sih? Lalu dari kata orang misal kayak dari orang tua gitu ya, suruh nyoba ini, ikutin. Terus misalnya teman-teman Dari yang ini ya, dari yang tradisional gitu ya? Tradisional, minum-minuman jamu, terus diurut, kayak gitu-gitu. Terus juga minum katanya vitamin E dan folafit gitu. Itu kan kalau vitamin E juga katanya bagus ya untuk tingkat kesuburan ya. Sama susu yang kata hamil kan ada gitu. Pokoknya semua yang dikasih tahu orang, saran-saran orang pasti dilakuin gitu. Oke, tapi Teteh nih sejauh ini ngelakuin semua itu tuh pernah gak sih Teteh ngalamin, aduh kok gue tuh udah ngelakuin semuanya gitu, tapi kok nggak ini ya gitu, nggak jadi-jadi gitu. Pernah gak sih Teteh ngerasa kecewa atau kesel atau gimana gitu? Pasti, kalau kecewa pasti, soalnya kan pasti kalau misalnya kita lagi program ini, kita kan nunggu sebulan ya, kan ya. Pasti itu rasa deg-degan, rasa kecewa, kalau misalnya nggak sesuai sama harapan kita kan pasti kecewa ya. Karena nungguin kan, ya, tiap bulan nungguin ya. Tiap bulan kan. Kalau dulu pas zaman gadis, kalau misalnya nggak head, kita takut. Ya kan? Iya betul. Soalnya takut ya kenapa-napa. Ini kenapa ya nggak head gitu ya? Nah, kalau sekarang itu nggak head. Iya benar. Tapi walaupun ya kecewanya pasti kecewalah gitu ya. Tapi kan tetap harus berusaha, harus semangat gitu. Alhamdulillah punya suami tuh selalu support ya, mendukung ya. Gitu. Selalu beri ayo semangat gitu. Selalu bersyukur yang lain masih ada yang lebih lama gitu sih. Teteh sendiri udah ini belum Teh? Misalkan kan sering ada tuh Teh yang nanya nih, kalau udah cara ini itu tuh nggak berhasil gitu, cek ke dokter. Teteh sendiri udah cek ke dokter belum Teh? Udah, pas tahun kedua kan nyoba ke dokter. Yang dokter pertama itu kan di rumah sakit. Nah, itu Teteh dulu yang dites kan, di transvaginal. Terus katanya itu hasil dokter pas di transvaginal katanya sel telurnya kecil, jadi kecil-kecil. Kan waktu itu kan BB-nya itu lumayan gede ya, enggak segini, ini kan 63. Dulu tuh sempat 68 kan gitu. Terus katanya suruh diturunin karena hormonnya terganggu katanya gitu. Terus emang headnya itu head tapi tanggalnya acak-acakan, nggak teratur tanggalnya, cuma pasti setiap bulan tuh head gitu, cuma tanggalnya nggak teratur, jadi masa suburnya nggak bisa ditentuin gitu. Iya, kapannya ya. Susah gitu, susah. Aku juga sempat ya kayak gitu ya teman-teman. Aku juga dulu kan kebetulan aku kosongnya tuh hampir 2 tahunan juga. Dan waktu aku ke dokter tuh cek ke dokter katanya memang gangguan hormon kalau aku dulu ya. Nah kalau Teteh sendiri itu kan apa, sel telurnya kecil-kecil. Penyebabnya apa sih Teh kata dokternya? Dokter nggak terlalu itu sih, nggak terlalu belum spesifik gitu ya menjelasinnya. Cuman katanya
nggak dikasih obat, nggak kasih apa, suruh diet aja kayak gitu. Sesuai sama BB ideal gitu. Kayak gitu. Nanti hormonnya mengikuti sama makan, pola makan. Jangan makan yang gula-gula gitu, pokoknya pola hidup sehat gitu. Nanti bakalan ngikutin, nanti sel telurnya bakalan besar kayak gitu. Berarti kurang lebih sama kayak aku waktu itu teman-teman. Jadi memang pola hidup tuh benar-benar nentuin ya dan berpengaruh gitu sama kita, apa yang kita makan. Jadi kata orang-orang banyak yang bilang jangan makan junk food ya, itu tuh memang berpengaruh ya, bener ya. Jangankan buat program hamil gitu, buat kesehatan kita sendiri aja itu tuh memang berpengaruh ya Teh ya. Oke deh, aku bakalan bahas kali ini lebih spesifik lagi, tapi nggak sampai ke jurus ke kedokteran ya. Aku di sini bakalan bahas lebih ke tentang perasaan yang dialamin Teh sama ibu-ibu rumah tangga kayak kita nih Teh, yang udah nikah gitu kan, tapi belum punya momongan. Nah, Teteh pernah gak sih Teh ditanya gitu sama orang, Teh udah isi belum gitu, terus kenapa belum isi kayak gitu pernah nggak sih Teh? Bukan pernah lagi ya, kayaknya sering ya. tapi kalau misalnya ngumpul keluarga, misalnya kayak arisan, kayak misalnya momen-momen itu dah, momen kayak lebaran, misalnya kayak hajatan saudara kan pasti ada aja yang nanya, kok belum hamil atau gitu. Tapi kalau misalnya udah lama, emang nggak mau ya punya momongan kayak gitu. Padahal maksudnya itu tuh pertanyaan sepele loh teman-teman, pertanyaan sepele loh, kayak yang aku tanya aja ya di awal sama Teteh tadi kan, Teteh sekarang gimana, udah punya anak belum gitu. Tapi secara nggak langsung itu tuh kayak ya namanya cewek ya, sensitif ya nggak sih Teh gitu, kayak gitu. Baperan. Ngapain sih nanya gitu, kayak gitu gak sih dalam hati itu ya. Dan gimana sih perasaan Teteh kalau pas ditanya kayak gitu Teh? Perasaannya sedih, terus kepikiran harus gimana lagi ya gitu, harus berjuang, harus pakai berjuang kayak gimana lagi gitu, harus punya momongan gitu. Kan kalau orang kan nikah kok gampang-gampang banget gitu, kan kepikiran gitu kayak sih. jalannya tuh mulus gitu ya. Iya. Oke Teh, terus nih Teh, kalau misalnya ada orang, aku juga nih pengalaman kan, aku pengalaman nih, terus udah agak lama sih, aku juga hampir 2 tahun kan, tapi memang gak selama Teteh gitu. Aku waktu itu aku belum nikah tuh kebetulan. Nah terus tuh ada teman aku ini baru nikah dan dia udah hamil duluan gitu Teh. Kadang kita tuh aku sendiri ngerasa, oh iya selamat ya, aku seneng, tapi kadang aku juga iri gitu, maksudnya kok dia udah sih gitu, tapi ya ampun ya Allah, aku kapan dong gitu. Teteh ada gak sih perasaan kayak gitu juga Teh? Ada, cuman kayaknya bukan iri ya, kayaknya kapan gitu ganti, kapan giliran Teteh gitu ya, kayak mereka gitu, paling sih kayak gitu. Terus pengen ngerasain gitu gimana ngidam, hamil kan, melahirkan gitu, kayak ngurus bayi gimana, pengen ngerasain di tahap jadi seorang ibu gitu. Kan kalau sekarang kan masih tahap seorang istri gitu. Iya. Jadi memang ya teman-teman, untuk perjuangan seorang istri jadi seorang ibu itu tuh nggak gampang ya teman-teman. Dan buat teman-teman nih yang kita ini ya Teh, kita sering ngelihat berita-berita gitu ya, kayak bayi dibuang kayak gitu ya. Terus aku tuh ngelihatnya miris sih Teh kalau kayak gitu, maksudnya kita aja gitu kan sebagai istri pengen punya anak itu tuh susah banget, kok ada ya bayi gitu kan sampai dibuang. Iya nggak sih Teh? Teteh gimana Teh kalau misalnya ngelihat kayak gitu? Marah gitu. Kenapa sih kalau misalnya emang nggak mau gitu ya, kenapa nggak dijaga gitu kan ya. Pas udah ada kenapa dibuang, kayak kita kan kayak pejuang garis 2 ini kan yang susah gitu kan, kayak sedih gitu. Kita aja susah banget untuk bisa mendapatkan anak gitu ya, keturunan. Udah segala cara ya segala cara ini dibuang. Gitu. Dan Teteh pernah nggak sih Teh ngerasa sendirian? Kalau aku nih ya dulu pas selama 2 tahun kosong itu,
aku tuh sering banget ngerasa kalau aku tuh sendirian gitu. Soalnya maksudnya kayak yang gak berguna banget gitu sebagai seorang perempuan gitu. Terus nggak bisa hamil istilahnya gitulah, kasarnya nggak bisa hamil gitu. Kayak gue tuh nggak berguna banget ya kayaknya hidup di dunia ini tuh gitu. Kayak bener-bener ada di satu titik yang dimana kita tuh bener-bener lagi down gitu. Pernah gak sih Teteh ngalamin kayak gitu? Pernah. Pas kemarin akhir tahun Teteh tuh ngerasa down banget. Kan Teteh itu ke dokter itu kan yang tahun kedua kan ke dokter terus berhenti kan. Berhenti abis itu dilanjut lagi pas tahun kemarin 2020 kan. Bulan apa ya? Pokoknya bulan itu akhir-akhir Oktober atau November gitu. Nah, ke dokter yang kedua ini, tapi bukan di rumah sakit, cuman klinik, tapi klinik kandungan gitu. Terus disaranin waktu itu suami suruh cek, kan waktu itu Teteh doang, aneh gitu. Kan kalau sekarang berarti suami harus cek nih, kan biar selama tahu ya. Kan selama yang pas tahun kedua kan Teteh doang kan belum ada yang berhasil, maksudnya belum sama sekali nggak itu berhasil gitu kan. Nah berarti kan ada sesuatu nih kan gitu kan. Akhirnya kan cek ke dokter untuk suami, cek sperma di lab gitu. Terus hasilnya itu ternyata ada kelainan sperma. Jadi bukan kualitas tapi bentuknya gitu. Bahasa dokternya apa ya? Lupa tuh. Teratogospermia kalau nggak salah. Gitu. Itu bentuknya itu banyak yang cacat gitu. Spermanya itu kan sperma kan ada kepala terus ekor gitu ya. Jadi itu tuh spermanya nggak sempurna, cacat gitu. Jadinya sebelum menuju si sel telur ini ketemu udah mati duluan karena bentuknya nggak sempurna. Jadi di lab itu hasilnya yang normal, yang cacat itu 100%. Jadi yang normal itu nggak ada. Nah, itu tuh Teteh down. Tapi kalau Teteh down nanti suami juga ikutan ya. tambah down. Jadi gimana ya? Pura-pura gitu ya, pura-pura tapi Teteh nyesek juga gitu. Tapi di satu sisi lain kita tuh memang sebagai pasangan suami istri ya, memang harus saling menyemangati ya Teh ya. Maksudnya kita ya nggak bisa saling menyalahkan juga gitu. Toh itu kan rezeki dari yang di atas gitu ya. Kita nggak bisa minta langsung dikasih, kita juga nggak bisa kayak gitu. Itu rezeki dari yang di atas ya nggak sih Teh? Rezeki anak, rezeki jodoh, kita kan nggak tahu kan gitu. Dan buat teman-teman juga di sini tuh memang sekarang udah zamannya udah canggih ya, bisa cek. Kalau dulu kan mau cek yang laki-laki sama perempuan gitu kan, cek reproduksi, sistem reproduksinya kayak gimana, bagus atau enggak, susah ya. Kalau sekarang memang gampang ya Teh ya, bisa cek sana sini gitu. Asal punya duit. Iya benar, asal punya duit sih benar. Mudah-mudahan sih nanti pemerintah gratisin ya Teh ya. Ya kalau kita misalnya mau ikutan program-program hamil gitu atau cek di kedokteran di lab gitu segala macam, mudah-mudahan sih nanti digratisin ya Teh ya. Ada. Nah terus nih Teh, ada saran gak sih Teh dari dokternya sendiri waktu itu buat suami Teh? Kalau buat suami sih kemarin baru dikasih obat-obatan aja sih, masih ditunggu gitu sampai betul-betul minum obat selama 3 bulan. Nanti dicek lagi di lab itu naik gak yang spermanya, kata dokter asal 1% aja sudah bisa hamil gitu. Teman aku juga Teh ada beberapa Teh udah lama tuh gak punya anak, udah 12 tahun Teh, udah 12 tahun baru deh dia dikasih keturunan gitu. Dan aku tuh waktu itu sempat nanya sih sama dia, itu tuh memang teman kuliah aku ya, teman satu kelas. Aku sempat tanya, Pak, kok bisa sih gitu? Sesabar itu loh nunggu 12 tahun gitu. Nggak ini ya, lama banget. Iya, dan dia juga bilang ya iya lu gitu, memang ya sesabar itu sih. Saya juga nggak tahu bisa kayak gini dikasih anugerah gitu kan. Karena kan ya namanya nikah udah 12 tahun berarti kan udah berumur dong katanya gitu. Tapi dikasih loh gini gitu. Kalau misalnya kitanya nggak sabar mungkin ya bakalan udahan gitu rumah tangganya kayak gitu. Dan dari situ benar-benar aku tuh bersyukur banget gitu kan. Oh iya deh, bersyukur lagi, nanti down bersyukur lagi gitu ya, aja terus ya. Pokoknya ada masanya lagi down. Tapi itu
dapat motivasi lagi, misalnya ngelihat orang gitu kan ya, posting-posting, oh iya, ntar kuat lagi, ntar down lagi, ntar kuat lagi gitu, gitu aja terus. Iya, oke teman-teman nih, buat teman-teman semua yang pejuang keris 2 nih ya, kita udah kasih tips ya beberapa tadi ya buat teman-teman semua. Jangan patah semangat buat pejuang garis 2, terus bersyukur dan terus berusaha juga, karena memang dari usaha insya Allah ya Teh ya, Allah tuh pasti ngabulin gitu. Banyak sih, udah banyak cerita-cerita kayak gini tuh, contohnya aja kalau artis tuh siapa sih? Irwansyah ya, Iya. sama Zaskia ya, itu dia udah hampir 10 tahunan kan ya, udah 10 tahunan itu, dan akhirnya dikasih juga keturunan gitu kan, gak ada yang gak mungkin gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekian bincang-bincang dari kita berdua. Nah mudah-mudahan ini jadi motivasi teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.